Nah, ini poin yang ketiga ya. Tadi mungkin Komputer sudah bahas banyak sebenarnya tentang hal ini, tentang karakter Lot ini ya. Nah, maka saya juga akan bahas juga. Tapi saya akan melengkapi. Jadi penjelasan Komputer akan melengkapi saya, dan saya juga akan melengkapi Komputer. Nah, ini tadi sudah dibahas ya, bahwa pada waktu petang tuh Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Pada waktu petang. Dan malam gini, di Timur Tengah, pas siang itu panas banget. Dan pas dingin itu bukan hangat, enggak, itu dingin banget Timur Tengah itu. Karena pasir, padang pasir tuh gitu. Jadi ilmunya tuh karena dia nggak bisa menyerap panas gitu ya. Jadi waktu siang tuh panas banget, dan waktu malam itu dingin banget. Itu Timur Tengah. Dan ini aneh juga, pertanyaan juga, loh ngapain Lot itu waktu petang dia duduk di pintu gerbang Sodom? Ini pasti dingin banget di sana. Gitu ya. Terus pas mereka lihat ada dua orang ini, dan ini Lot konteksnya dia belum tahu bahwa ini malaikat Tuhan. Ya Lot tahu bahwa dua orang ini malaikat Tuhan ketika orang ini berkata Tuhan akan menghancurkan kota ini. Itu baru Lot baru tahu bahwa kedua orang ini adalah malaikat Tuhan. Terus pas dia tahu dua orang ini datang, Lot sampai sujud mukanya ke tanah. Terus memaksa, mendesak orang ini untuk tinggal di rumahnya. Terus Lot sediakan roti, sediakan makanan untuk mereka makan bersama. Nah dari sini kita tahu bahwa ternyata Lot ini punya tingkat keramahan yang sama kira-kira dengan Abraham. Atau bahkan mungkin lebih gitu ya, tadi yang dikatakan sama Komputer ya. Nah, ini menurut tafsiran itu begini, dengan demikian menunjukkan dirinya sebagai relasi sejati dan peniru Abraham. Jadi kira-kira ini punya tingkat keramahan yang sama dengan Abraham. Karena memang keramahan Timur Tengah. Nah, terus lanjut. Nah, ini ya. Tadi juga udah dibahas sama Komputer ketika mereka mau tidur, terus orang laki-laki itu datang gitu kan, mau mengambil tamu-tamunya Lot dan mau melakukan hubungan seksual dengan mereka. Tapi Lot bilang apa? Jangan, kan Lot bilang gitu ya. Terus Lot bilang, ini aku punya dua anak perempuan yang masih perawan, belum pernah dijamah laki-laki. Aku kasih aja ke kamu. Ya, lakukan apa yang kamu pandang baik. Wah, ini kira-kira begitu. Ini ini paradoks Timur Tengah ya. Jadi dalam artian dilema Lot sebenarnya. Satu sisi dia mau menyelamatkan tamunya karena memang di dalam kebudayaan Timur Tengah itu tamu adalah raja, gitu ya. Tapi satu sisi juga mereka nggak mau orang-orang ini berlaku anarki, gitu. Jadi solusi yang menurut Lot terbaik adalah dia menawarkan anak perempuannya, gitu ya. Nah nih. Baiklah mereka aku bawa keluar kepadamu. Otoritas seorang patriark atau ayah di dalam rumahnya itu hampir mutlak. Tanggapan ekstrim Lot dalam menawarkan putrinya kepada masa yang kejam tampaknya dimotivasi oleh kewajiban atas keramahan terhadap tamu. Itu. Nah sebenarnya, kalau saya yang baca ini, solusi yang paling benar adalah Lot mending berantem aja sama masa itu. Ya kan, dia pasang badan duluan daripada dia menawarkan anak putrinya kan, sebenarnya begitu. Nah maka dari itu dalam tafsiran yang lain juga dikatakan tawaran Lot atas dua putrinya meskipun kurang tercela dalam pandangan moralitas kuno dan mengingat penekanan orang kuno untuk melindungi tamu. Jadi artinya apa? Lot tuh mulai kompromi dengan dosa Sodom, gitu ya. Iyalah dia udah hidup di sana lama. Akhirnya Lot kompromi dengan dosa Sodom. Gitu kan, mulai terkontaminasi dengan virus Sodom. Nah, ini kok kata Komputer tadi. Kira-kira begitu. Lalu kita lihat lagi. Nah, ini juga aneh juga. Ternyata ketika dia disuruh pergi sama kedua malaikat itu malah dia berlambat-lambat. Padahal besok ini udah mau dihancurkan. Tapi dia berlambat-lambat.
Gitu. Dan kenapa dia berlambat-lambat? Ini punya alasan yang sama ketika menoleh ke belakang. Kemungkinan apa? Dia enggan kehilangan harta miliknya. Tadi yang komputer sebut kayak mungkin contohnya kok zaman sekarang masih mikirin HP, masih mikirin charger, gitu ya. Waduh, kota ini mau hancur gitu, kota teman-teman Bapak Ibu besok mau hancur, yang masih nyari aku bener HP ku mana, chargerku mana, power bank aku bawa power bank dulu, gitu. Ya kan, jadi enggan kehilangan semua harta miliknya. Makanya kenapa sampai istri Lot menoleh ke belakang. Dia ini berlambat-lambat. Ya kan? Nah, ini karakter Lot tadi yang sudah dibahas banyak juga sama komputer. Nah, tapi ini ya kejadian kita lihat kejadian 13 ayat 10, Lot memilih Sodom karena ia melihat kesuburannya. Jadi memang kelemahan Lotnya adalah dia karena menurut saya dia gila kekayaan. Dia gila harta. Dia gila kenyamanan. Tapi apa kata Santo Petrus tentang bentar ya, sebelum kita membahas tentang Santo Petrus ini ya. Nah, ini tadi yang sudah komputer bahas juga bahwa Lot ini harusnya disuruh ke pegunungan, tapi dia minta ke Zoar. Ya, tapi dikabulkan juga sama malaikat Tuhan. Dan ini memang Lot selamat itu semata-mata karena Abraham. Kita baca 29 ya. Maka Allah ingat kepada Abraham. Ya, ini aneh karena Lot disuruh ke pegunungan, tapi dia minta ke Zoar. Dan malaikat Tuhan memenuhi permintaan itu, mengabulkan permintaan Lot. Kenapa? Karena pertama, yang penting Lot selamat, itu pikiran Tuhan. Kenapa? Karena semata-mata karena Abraham. Nah, terus kemungkinan yang kedua, ini bentuk ketidakpedulian Tuhan kepada Lot sebenarnya. Jadi dalam kata lain Tuhan mau bilang, terserah kamu lah. Yang penting kamu sekarang selamat demi hambaku Abraham, bukan demi Lot. Demi hambaku Abraham. Yang penting kamu selamatlah. Aku nggak peduli kamu di Zoar mau ngapain, mau gimana, terserah. Dan ini benar. Setelah kejadian 19, nggak ada lagi kisah Lot. Karena apa? Lot sudah tidak masuk lagi dalam rencana ilahi Tuhan. Bahkan keturunannya yaitu Moab dan Amon itu menjadi musuh bebuyutan Israel. Tadi yang kopi terus sudah bahas juga ya. Di sana. Dan ketika dia di Zoar, apa yang dia lakukan? Ya kan? Dia nggak betah di sana, dia masuk ke dalam gua, incest. Berhubungan seksual dengan anaknya, sekalipun itu yang ide dari anaknya. Gitu. Jadi ternyata kebiasaan Sodom ini masih terbawa dalam keluarga Lot. Ini menyedihkan sekali. Menyedihkan sekali. Padahal kita tahu bahwa Lot ini tuh sepupu keponakannya Abraham. Keponakan Abraham loh. Keponakan Bapa atas bangsa-bangsa. Tapi nasibnya lihat kayak gini. Mengenaskan sekali. Dia harus ke Zoar. Di Zoar dia nggak betah, dia ke gua. Di gua dia incest dengan anak perempuannya. Ini mengenaskan sekali menurut saya. Mengenaskan sekali. Gitu ya. Dan kita padahal ini ya. Ini Amon. Nah, ini Amon dan Moab gitu ya. Ini Israel. Ini musuh bebuyutan nih. Amon Moab itu sama Israel ini musuh bebuyutan. Nanti kita sering baca itu mereka saling berperang sebenarnya. Nah, tapi apa kata Santo Petrus terhadap Lot? Lihat, Santo Petrus bilang, Lot itu orang benar. Ya, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang benar. Ini 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 8. Yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu sehingga jiwanya benar itu tersiksa. Lihat, ini mengenaskan sekali. Kok menurut saya ini mengenaskan sekali. Nasib orang benar itu bisa sampai segitunya. Ya,
Dan ini dimulai dari kapan? Sejak kejadian 13. Lot berpisah dengan Abraham dan dia memilih satu tempat yang menurut pandangan dan penglihatannya itu banyak air seperti tanah Mesir, subur seperti tanah Mesir. Hanya karena itu, bayangin ya, keputusan Lot yang hanya karena berdasarkan penglihatannya yang menurutnya subur, itu membuat Lot apa? Wah, mengenaskan nasib hidupnya. Mengenaskan nasib hidupnya. Jadi kita belajar apa dari Lot? Lot ini gambaran orang benar. Tadi 2 Petrus ya, 1 Petrus bilang Lot ini orang benar. Bahkan kalau menurut agama Islam, Lot alaihissalam gitu. Lot ini nabi bahkan menurut agama Islam. Tapi kalau kita kan enggak. Lot ini bukan nabi. Lot adalah gambaran orang benar yang tersiksa oleh karena keputusannya yang salah. Dan hanya berdasarkan nafsu, kenyamanan, dan kekayaan. Lalu Lot apa? Lot ini gambaran orang benar yang sedikit banyak telah terpengaruh dengan lingkungan sekitar yang jahat. Nah, refleksi lagi buat kita. Apakah kita begitu? Apakah ada keputusan kita saat ini yang hanya berdasarkan nafsu, kenyamanan, hanya memikirkan yang penting nyaman, oh ya kaya, bisa menghasilkan duit, ya kan? Atau ada mungkin dari kita yang sedikit banyak sudah terpengaruh dengan lingkungan sekitar kita yang jahat. Teman-teman, Bapak Ibu, saya pernah hampir buat keputusan yang salah. Saya pernah hampir buat keputusan yang salah. Saya masih ingat di tahun 2017. Ya, saya itu hampir meninggalkan komunitas House of Praise ini, hampir meninggalkan Hope. Tahun 2017. Saya hampir meninggalkan Hope dengan satu dan alasan lainnya. Hampir saya. Karena apa? Saya lihat tempat lain lebih nyaman. Lebih enak, lebih terfasilitasi. Tapi puji Tuhan, saya masih sangat bersyukur. Puji Tuhan sekali. Tuhan masih selamatkan saya. Saya bukan bilang bahwa komunitas ini komunitas yang paling benar dan paling baik, ya bukan. Cuma ini komunitas yang paling tepat yang Tuhan pilihkan ke saya. Gitu. Maksudnya begitu. Jadi teman-teman Bapak Ibu pasti punya komunitas dan lingkungan yang paling tepat masing-masing. Gitu. Tapi menurut saya, ya Hope ini komunitas yang paling tepat untuk saya. Gitu ya. Tapi puji Tuhan, saya nggak ambil keputusan itu. Kalau saya ambil keputusan itu, pertama saya nggak akan menikah dengan istri saya sekarang. Kalau saya ambil keputusan itu, pertama saya nggak akan menikah dengan istri saya sekarang. Yang kedua, saya nggak akan mengalami Tuhan sebegininya. Saya nggak akan ngerti kitab suci sebegininya. Saya nggak akan mempelajari kitab suci sebegininya. Dan yang ketiga yang pasti, Jazz Hope ini mungkin nggak ada. Mungkin bentuknya lain. Nggak seperti ini. Dan saya nggak akan memoderatori Jazz Hope seperti ini. Akhirnya apa? Tujuan hidup saya nggak jelas. Mau ngapain? Selain cuma kejar karir, kejar pendidikan, kejar kekayaan, dan ketika mati Tuhan tanya, kamu sudah ngapain? Apa yang bisa saya pertanggungjawabkan sama Tuhan? Itu saya pernah hampir ambil keputusan yang salah. Ya, jadi saya mengingatkan lagi sama teman-teman Bapak Ibu, kita ambil keputusan yang tepat. Apalagi keputusan-keputusan yang penting. Misal, panggilan hidup, pasangan hidup, pekerjaan,
tempat di mana kita tinggal, bahkan komunitas gereja mana kita bertumbuh, itu penting. Ini keputusan penting. Gitu. Jangan sampai nasib kita semengenaskan Lot, yang notabene-nya juga adalah orang benar. Keponakan Abraham pula. Kita jauh dari keponakan Abraham. Kita mungkin bukan keturunan langsung Abraham juga, mungkin kan nggak tahu. Gitu. Keturunan rohani Abraham, iya. Gitu kan. Tapi secara darah ya nggak tahu. Lot itu masih punya darah yang masih ada darah Abraham mengalir di Lot gitu kira-kira. Tapi lihat nasib Lot, mengenaskan sekali. Nah, itu poin yang ketiga ketika kita membahas tentang Lot. Nah, ini poin yang keempat yang terakhir, tentang malaikat Tuhan. Tentang malaikat Tuhan. Nah, ini ya kita udah baca tadi bahwa dua orang yang Lot layani, yang Lot jamu itu ada ternyata malaikat Tuhan. Dan malaikat ini juga lah yang menyelamatkan Lot dan keluarganya. Nah, maka dari sini saya mau bahas tentang apa? Malaikat pelindung. Ini saya akan bahas praktis sekali. Ini akan sangat praktikal ini, ya, akan sangat praktikal. Dan ini saya praktekkan juga dalam sehari-hari ya. Ah, lihat ini. Ini pengajaran gereja Katolik tentang malaikat Tuhan, ya. Apa yang bisa kita manfaatkan dari sini? Kita coba, saya akan bacakan, ya. Katekismus Gereja Katolik nomor 334. Sampai Kristus datang kembali, pertolongan para malaikat yang penuh rahasia dan kuasa itu sangat berguna bagi seluruh kehidupan gereja. Sekali lagi ya, pertolongan para malaikat yang penuh rahasia dan kuasa itu sangat berguna gereja mempersatukan diri dengan para malaikat untuk menyembah Allah yang Maha Kudus. Ia minta bantuan mereka, di gereja minta bantuan para malaikat dan merayakan terutama peringatan akan malaikat tertentu, malaikat Gabriel, malaikat Rafael, dan para malaikat pelindung yang suci. Ya. Lalu artikel nomor 336. Sejak masa anak-anak sampai pada kematiannya, malaikat-malaikat mengelilingi kehidupan manusia dengan perlindungan. Sekali lagi ya, sejak masa anak-anak sampai pada kematiannya, malaikat-malaikat mengelilingi kehidupan manusia dengan perlindungan dan doa permohonan. Seorang malaikat mendampingi setiap orang beriman sebagai pelindung dan gembala supaya menghantarnya kepada kehidupan. Sejak di dunia ini, dalam iman, kehidupan Kristen mengambil bagian di dalam kebahagiaan persekutuan para malaikat dan manusia yang bersatu dalam Allah. Nah, ini praktikalnya. Artinya apa? Kita tuh bisa minta pertolongan, minta bantuan, minta perlindungan dari malaikat Tuhan. Sekali lagi ya, kita bisa minta pertolongan, minta bantuan, dan minta perlindungan dari malaikat Tuhan. Tapi berapa banyak yang kita yang lakukan ini? Berapa banyak? Saya kok tiap pagi saya mesti ngomong, malaikat Tuhan datang, bantu aku dalam pekerjaanku. Itu mesti. Tuhan, aku minta pertolongan supranatural dari sorga. Malaikat Tuhan bantu seluruh pekerjaanku. Malaikat Tuhan bantu seluruh studiku. Malaikat Tuhan bantu permasalahanku. Malaikat Tuhan bantu pelayananku. Itu mesti. Kenapa? Karena gereja mengajarkan kita bisa minta pertolongan, bantuan, dan perlindungan dari malaikat Tuhan. Nah, seringkali kita nggak lakukan ini. Gitu. Seringkali kita nggak lakukan. Ini sayang sekali menurut saya. Sayang sekali. Maka saya mengingatkan lagi, kayak tadi, maka di awal kenapa saya buka dengan doa mohon perlindungan malaikat Tuhan. Karena itu, kita bisa minta.
Bahkan teman-teman Bapak Ibu ya, sudah ada nih sekte Kristen, aliran Kristen yang mereka lakukan ini loh. Sudah ada aliran Kristen non Katolik ya yang mereka minta pertolongan dari malaikat Tuhan, mereka minta bantuan dari malaikat Tuhan, mereka minta perlindungan dari malaikat Tuhan. Itu sudah ada loh. Jangan sampai kita yang Katolik ini pengajaran asli dari gereja Katolik, jangan sampai kita nggak lakukan ini. Gitu ya. Jadi kita coba mulai sekarang kita tiap hari kita minta doa. Minta malaikat Tuhan bantu. Tolong kita dan lindungi kita. Ini praktikal sekali. Ini praktikal sekali. Dan ujung-ujungnya kok saya alami ya. Ini kok yang saya alami ya. Bukan berarti saya ngeliat, malaikat Tuhan langsung datang itu enggak, bukan berarti seperti itu. Cuma ini yang saya alami ya. Akan ada suatu keberuntungan yang terjadi. Akan ada terjadi sesuatu keberuntungan. Loh kok begini ya? Gitu. Saya pernah beberapa kali ya, bukan cuma sesekali sebenarnya. Beberapa kali. Entah karena satu alasan dan lain halnya, pekerjaan saya nggak beres. Harusnya rapat kemajuan pekerjaan ya, tapi saya nggak ada kemajuan. Harusnya rapat kemajuan, tapi saya nggak ada kemajuan. Lah kok bisa delalah gitu tiba-tiba nggak jadi rapat. Ya kan begitu. Itu menurut saya ini pertolongan ilahi sebenarnya. Kalau minta bantuan doa kepada para kudus sama tidak dengan minta pertolongan ke malaikat Tuhan. Wah, ya. Kalau minta bantuan doa kepada para kudus sama tidak dengan minta pertolongan kepada malaikat Tuhan. Kalau menurut saya beda. Beda. Nah, minggu depan saya sekalian promosi buat minggu depan. Minggu depan teman-teman Bapak Ibu datang. Lagi hari Kamis jam 7 karena saya akan bahas tentang berdoa kepada para kudus. Tapi itu minggu depan, nggak akan saya bahas sekarang. Karena minggu depan konteksnya tepat untuk saya membahas tentang berdoa kepada para kudus. Dasar Alkitabnya ada, dasar tradisi sucinya ada, dasar magisterium gerejanya ada. Gitu ya. Nah, jadi apakah kita minta bantuan doa kepada para kudus sama tidak dengan minta pertolongan ke malaikat Tuhan? Beda. Gitu ya, jelas berbeda. Karena apa? Kita baca dulu ini ya, kita baca lagi Katekismus Gereja Katolik 336. Sejak masa kecil, anak-anak sampai pada kematiannya, malaikat-malaikat mengelilingi kehidupan manusia dengan perlindungan. Artinya apa? Setiap kita itu punya malaikat pelindung. Gampangnya itu begitu. Setiap kita itu punya malaikat pelindung. Ya, yang bersama-sama dengan kita. Mengelilingi kehidupan manusia. Dan itu bisa kita manfaatkan. Bisa kita minta tolong. Malaikat pelindungku, hari ini aku mau pergi ke Jakarta. Ya kayak apa bulan lalu ya nggak salah, saya kan ke Jakarta tuh. Padahal COVID varian Delta sedang merajalela ke sana, saya malah mendatangi ini apa sangkarnya. Gitu ya. Minta perlindungan, malaikat Tuhan lindungi aku. Ini aku ke Jakarta bukan karena main, karena pekerjaan. Malaikat Tuhan lindungi aku. Lah ya puji Tuhan, nggak kenapa-napa. Itu cuma sakit kelelahan aja. Waktu di swab negatif, ya puji Tuhan kan. Gitu. Saya percaya. Salah satunya pun juga karena malaikat pelindung saya melindungi saya. Jadi beda. Tapi kalau orang kudus, mereka berdoa dari surga. Gitu ya. Jadi ini beda. Nah, dan minggu depan saya akan bahas tentang salah satunya adalah tentang doa para kudus. Itu doa kepada para kudus. Nah, tapi minggu depan. Jadi begitu Tristan, jawabannya berbeda. Nah,